Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Munada dulu. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida ma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya, baik berupa kesehatan, kesempatan, dan yang terpenting adalah nikmat iman. Dan alhamdulillah atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita melanjutkan majelis kita mempelajari kitab Mukhtarat Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab yang ditulis oleh Al-Ustadz Aunur Rafiq bin Ghufran Al-Hamdani hafizallahu ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa senantiasa istiqomah di atas jalan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sampai mana kita sekarang? Masih pasal keempat ya. Isim isyarah sudah selesai? Sudah. Isim mausul baru. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke isim mausul. Siapa yang baca? Monggo Tat. Bismillahirrahmanirrahim. 4. Isim mausul atau kata sambung. Adapun lafaznya adalah sebagai berikut: allazi, allazani, allazina, allati, allatani, allati, allai. Allazi untuk mufrad dan muzakkar, allazani untuk musanna dan muzakkar, allazina untuk jamak dan muzakkar, allati untuk mufrad yang muannas, allatani untuk musanna yang muannas, allati dan allai untuk jamak yang muannas. Barakallahu fik. Alhamdulillah, isim mausul, al-ismul mausul atau kata sambung yang biasanya diartikan yang. Atau dalam istilah lain ulama menyebutkannya dengan isim mausul adalah isim yang dia butuh kepada silah mausul. Sebuah isim yang dia butuh kepada silah mausul. Atau isim mausul adalah isim yang dia berfungsi untuk menunjukkan sesuatu dengan wasilah silah mausul. Isim yang dia berfungsi untuk menunjukkan sesuatu tapi dia butuh sebuah wasilah yang disebut dengan silah mausul.
Adapun lafaznya adalah sebagai berikut. Lafaz isim mausul ada 7. Yang pertama adalah allazi. Allazi digunakan untuk mufrad muzakkar. Mufrad muzakkar. Allazani musanna muzakkar. Allazina jama' muzakkar. Allati mufrad muannas. Allatani jama' musanna muannas. Terus jama' muannas bentuknya ada 2. Ada allati sama allai. Allati sama allai. Terus di baliknya halaman 18 catatan. Ada beberapa isim mausul yang lain. Yang pertama adalah man. Man biasanya digunakan untuk isim yang berakal. Yang kedua ada ma, yang digunakan untuk menyambung isim yang tidak berakal. Terus terakhir ai digunakan untuk menyambung semua isim. Jadi bisa berakal nggak berakal. Kemudian allazina, allati sama allai hanya digunakan untuk menyambung isim jamak berakal. Untuk isim yang tidak berakal maka jamaknya memakai allati atau ma. Untuk pembahasan pasal kelima ai, allatani dan allazani maka dia mu'rab. Belum kita bahas insyaallah. Sekarang kita lihat contoh. Hadza hadza at-talibu allazi fil fasli. Hadza at-talibul ladzi fil fasli. Hadza isim isyarah. At-talibu. Kenapa di sini isim mausulnya kayak allazi? Karena isim mausul menunjukkan kepada siapa? At-talib. At-talib mufrad muzakkar. Maka pakai allazi, isim mausul. Fil fasli disebut dengan silah mausul. Silatul mausuli. Silah mausul. Paham ya? Jadi allazi yang tadi kita katakan dia adalah isim, sebuah kalimat yang digunakan untuk menunjuk sesuatu, tapi dia butuh yang namanya silah mausul. Allazi di sini menunjukkan siapa toh?
tolib. Apa artinya? Ini seorang murid yang berada di kelas. Yang berada di dalam kelas. Kenapa kok di sini dibilang kata sambung? Ya, karena dia berfungsi untuk menyambung antara tolib dengan fil fasli. Hadzani Hadzani talibani allazani fil fasli. Hadzani isim isyarah. Kenapa pakai hadzani? Karena menunjukkan kepada talibani. Allazani, kenapa isim mausulnya allazani? Karena dia menyambung talibani. Fil fasli sila mausul. Artinya ini dua murid laki-laki yang berada di dalam kelas. Contoh ketiga. Haulai at-tullab. Allazina. Fil fasli. Haulai isim isyarah, ya kan? Isim isyarah untuk jamak karena menunjukkan kepada at-tulab. Allazina. Kenapa kita pakai allazina? Karena dia menyambung at-tulab, jamak muzakkar. Berakal. Ini sila mausul. Lanjut. Di sini nggak bisa nulisnya. Apa lagi contohnya? Hazihi at-talibatu allati fil fasli. Ini adalah seorang murid perempuan yang sedang berada di kelas. Kenapa pakai allati? Karena dia menyambung at-talibatu. At-talibatu mufrad muannas.
Allati allatani. Berarti pakainya hatani ya. Hatani at-talibatani. Nah. Allatani fil fasli. Baca ya. Hatani at-talibatani allatani fil fasli. Hatani isyarah karena dia menunjukkan kepada talibatani. Allatani mausul menyambung talibatani. Talibatani musanna muannas. Ini silah mausul. Hadhihi. Haula enggak ada. Jamak muannas. Haula'i at-talibatu allati. Atau boleh pakai allai. Fil fasli. Alati sama alai dua-duanya digunakan di dalam Al-Quran. Hadhihi al-kutubu, di situ pakai kata uhibbu ya. Tidak apa-apa. Hadhil kutubul lati anit tauhid. Haula'i talibatu. Allati atau allai. Kenapa pakai allati atau allai? Karena ini jamak muannas. Fil fasli silah mausul. Hadhil kutubul lati tabahasu anit tauhid. Allati isim mausul karena dia menyambung al-kutub jamak tidak berakal. Tabahasu ini silah mausul. Mahum insyaallah. Ini silah mausulnya tabahasu baik. Ya. Kemudian isim mausul adalah isim yang dia digunakan untuk menyambung atau digunakan untuk menunjukkan sesuatu dengan wasilah silah mausul. Di situ di dalam kitabnya ada ja'a man ta'allama. Telah datang orang yang menuntut ilmu atau belajar. Hadza ma akhadtu. Ini apa yang aku ambil.
Sekarang kita bahas sedikit tentang silah mausul. Ini ada di kitab kan? Isim mausul itu butuh yang namanya silah mausul. Silatu al-mausuli. Nah, butuh yang namanya silah mausul. Apa itu silah mausul? Silah mausul adalah susunan beberapa kalimat yang dia langsung terletak setelah isim mausul. Jadi setelah isim mausul, pasti setelahnya silah mausul. Apa kegunaan silah mausul? Yaitu untuk memperjelas makna dari isim mausul tersebut. Kalau nggak ada silah mausul, maka nggak jelas makna dari isim mausulnya. Ja'a allazi, selesai. Telah datang yang. Ya, yang apa, yang sayang, yang apa gitu kan. Maka harus ada silah mausul, susunan beberapa kalimat yang dia berfungsi untuk memperjelas isim mausul. Silah mausul ini agak kita bahas meskipun mungkin ada yang belum kita pelajari. Yang penting kenal dulu. Ada 3. Yang pertama dari jumlah ismiyah. Jumlatun ismiyatun. Dicatat dulu, nanti penjelasannya masuk di bab nahwu. Yang penting tahu dulu istilah gitu kan. Yang kedua, jumlah fi'liyah. Yang susah dulu nyatetnya ya. Jumlatun fi'liyah. Yang ketiga, sibhul jumlah. Nah, ini dia. Insya Allah pembahasan antara jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan sibul jumlah apa itu akan ada penjelasan tambahannya nanti pas kita masuk bab nahwu. Di sini kita kasih tahu dulu bahwasanya silah mausul itu ada 3, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan sibul jumlah. Supaya nggak bingung kenapa kok nanti pas baca kitab ketemu sibul jumlah kok nggak sama dengan yang dicontoh. Jumlah ismiyah itu adalah susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, kita kan belum belajar mubtada khobar. Makanya nggak kita jelaskan terlalu mendetail sekarang. Sementara jumlah fi'liyah itu gampang. Jumlah fi'liyah adalah setiap susunan kalimat yang diawali dengan fi'il. Maka dia disebut dengan jumlah fi'liyah. Adapun sibul jumlah, susunan kalimat yang kurang sempurna. Biasanya diawali dengan huruf jar atau diawali dengan kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat. Kita langsung ke contohnya aja. Jumlatun ismiyah. Contohnya adalah hadza al-waladu
Ini adalah anak kecil. Alladzi isim mausul. Abuhu apa abuhu? Jamilun. Nah, ini dia. Abuhu jamilun. Insya Allah nanti kita akan belajar. Ini disebut dengan jumlah ismiyah. Dia jadi apa? Silah mausul dari allazi. Artinya adalah ini adalah anak laki-laki yang ayahnya, bapaknya ganteng. Yang ganteng bapaknya berarti kan bukan anaknya. Abuhu jamilun ini disebut dengan jumlah ismiyah. Insya Allah akan kita pelajarin nanti. Ismiyatun. Yang jumlah fi'liyah contoh ya. Contoh yang jumlah fi'liyah sudah ada tadi di dalam situ, tapi kita bikin lagi. Oh iya. Hadza al waladu alladzi karena dia jumlah fi'liyah berarti diawali dengan fi'il. Ya beki. Apa itu ya beki? Hah? Nangis. Ya beki adalah fi'il mudhari. Berarti ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Sebagai apa dia? Sebagai silah mausul. Apa artinya? Ini adalah anak laki-laki yang sedang menangis. Yang sedang menangis. Ya beki fi'il mudhari. Sekarang sibul jumlah. Hadza al-waladu alladzi amama al-bait. Apa artinya? Amama al-bait? Ya kan? Kita katakan tadi sibul jumlah adalah susunan kalimat kurang sempurna yang biasanya diawali dengan huruf jar, kata keterangan tempat atau keterangan waktu. Nah, ini kan kata keterangan tempat, amama. Ini adalah anak laki-laki yang sedang berada di depan rumah. Yang sedang berada di depan rumah. Paham? Jadi itu dia yang disebut dengan isim mausul. Isim mausul butuh yang namanya silah mausul, dan silah mausul ada 3 bentuknya. Pertama jumlah ismiyah, kedua jumlah fi'liyah, dan yang ketiga syibhul jumlah. Insya Allah ketiga ini, apa itu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan syibhul jumlah akan kita pelajari secara mendetail ketika kita masuk bab nahwu. Untuk sekarang yang penting kenal istilahnya dulu.
Sekarang itu dia tadi isim mausul. Isim mausul adalah kata sambung dan atau sebuah kalimat yang digunakan untuk menunjuk sesuatu dan dia butuh kepada yang namanya silah mausul. Isim mausul ada allazi, allazani dan allazina, itu digunakan untuk muzakkar, ataupun yang muannas allati, allatani, allati dan allai. Kemudian ada isim mausul yang lain yaitu man, ma dan ai. Allazina, allati dan allai itu digunakan untuk yang berakal, maka jamak yang tidak berakal menggunakan allati atau ma. Silah mausul adalah susunan beberapa kalimat yang dia berfungsi untuk menjelaskan isim mausul, berfungsi untuk memperjelas isim mausul. Jadi isim mausul butuh yang namanya silah mausul. Setelah isim mausul pasti silah mausul, karena dia nggak boleh dipisah. Jadi setelah isim mausul itu langsung silah mausul. Silah mausul ada 3, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan sibuhul jumlah. Sekarang kita masuk ke yang kelima, munada. Termasuk isim ma'rifah juga adalah al-munada. Apa itu al-munada? Al-munada adalah isim yang dia jatuh setelah huruf panggilan. Kemarin ya, termasuk tanda-tanda isim kemarin adalah huruf panggilan atau huruf nida. Nah, al-munada itu isimnya, isim yang jatuh setelah huruf nida atau huruf panggilan. Kenapa dia disebut isim ma'rifah? Dia disebut isim ma'rifah karena dia dipanggil. Yang namanya dipanggil ya pasti sudah jelas ya. Meskipun ada beberapa isim, beberapa munada yang dia masih nakirah, insya Allah penjelasan secara mendetail berkaitan dengan munada juga akan kita jelaskan nanti kalau sudah masuk bab nahwu, sudah bagian yaitu mansubat, isim-isim yang dinasab, nanti kita akan belajar yang namanya munada. Jadi intinya munada ada 2, ada yang ma'rifat, ada juga yang masih nakirah. Contohnya di sini ya rajulu, ya tajiru, ya tali'an jabalan. Apa artinya? Wahai laki, wahai pedagang, wahai pendaki gunung. Tali'an jabalan artinya pendaki gunung. Kenapa kok jadi tali'an jabalan? Kok jadi rajulu? Kok jadi tajiru? Pembahasan mendetailnya insya Allah akan kita bahas nanti di bab nahwu pada bab mansubat. Jadi sekarang kita cukup tahu dulu bahwasanya termasuk isim ma'rifat adalah munada yang dia ma'rifah. Karena ada munada yang nakirah. Kita langsung masuk ke yang ke-6. Yang ke-6 adalah alam. Apa itu alam? Di sini beliau mengatakan alam, yaitu nama orang, tempat, gunung, kota, dan lain-lain yang telah jelas zatnya. Atau para ulama menyebutkan yang disebut dengan alam itu adalah kalimat yang dia digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang zatnya sudah jelas. Alam itu adalah kalimat yang dia digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang zatnya sudah jelas. Ya. Makanya termasuk alam adalah nama orang, nama tempat, gunung, dan yang semisalnya. Dan termasuk alam juga adalah asmaul husna, nama-nama Allah itu disebut juga alam.
Kenapa? Karena dia menunjukkan kepada zat yang paling jelas, zat yang paling ma'rifah, yaitu Allah. Yang kemarin kita pelajarin di Qawaid Muslah, kaidah tentang berkaitan dengan asma, yaitu asmaullah a'lamun wa awsafun. Lupa ya? Nama-nama Allah itu disebut a'lam. A'lam itu jamak dari alam. Kenapa disebut alam? Nama Allah itu kenapa disebut alam? Karena dia menunjukkan kepada zat yang paling jelas, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh di sini adalah Muhammadun. Muhammadun. Alam, ya, karena dia menunjukkan kepada zat manusia yang disebut Muhammad. Ahmad juga nama orang. Makkah nama kota. Surabaya itu ya, nama kota. Al-Iraq nama tempat, ya, nama negara disebut dengan Irak. An-Nil nama sungai. Dempo, enggak ada di sini Dempo ya, nama gunung. Sinar Dempo, itu dia. Termasuk alam ada 3. Jadi alam ada 3. Yang pertama yang disebut dengan kunyah. Al-kunyatu. Kunyah. Yang benar ngomongnya itu adalah kunyah. Kalau Indonesia kunyah. Yang benar bacanya adalah al-kunyatu. Tulisannya kan gitu, kunyah. Apa itu kunyah? Nama julukan yang diawali dengan Abu, Ummu, dan Ibnu. Abu, Ummu, dan Ibnu. Contohnya adalah Abu Bakar, Ummu Hani, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, ya kan? Ibnu Umar, Abul Qasim. Ya, itu yang sudah ma'ruf di antara kita, kunyah. Yang kedua yang termasuk alam juga adalah laqab. Laqab itu gelar. Contohnya adalah Umaru al-Faruqu. Al-Faruqu sahabiyun jalilun. Al-Faruq itu gelar, disebut dengan laqab. Asy-Syaikhu Ibnu Bas alimun salafiyun. Asy-Syaikhu itu disebut juga dengan gelar atau laqab. Al-alim, ya kan? Al-alamatu, apalagi? Al-ustazu itu juga gelar. Al-habib. Al-habib, Al-habib gelar. Al-khalil. Al-khalil ya, gelarnya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. As-Siddiq, gelarnya Abu Bakar. Apa perbedaan antara kunyah dan gelar ya? Ada perbedaan. Perbedaan pertama yang paling mencolok adalah bahwasanya kunyah dia diawali dengan Abu, Ummu, dan Ibnu ya. Kalau secara makna kan hampir mirip ya, julukan. Gelar juga dalam bahasa Indonesia ya disebut julukan juga. Perbedaan pertama, kalau Abu, kunyah itu dia diawali dengan Abu, Ummu, dan Ibnu. Perbedaan yang kedua adalah bahwasanya kunyah itu kita bikin sendiri. Kita yang bikin, kita yang mengenalkan kepada orang lain. Saya kunyahnya Abu Aulia. Yang bagus. Apa Abu Mardiah? Bisa jadi. Ya kan?
Saya Abu Atar, gitu kan? Tahu Imran Abu apa? Saya Abu Irfan. Adapun laqab, maka dia bukan buatan sendiri. Dia adalah murni gelar yang diberikan oleh masyarakat. Jadi masyarakat yang ngasih ya. Masyarakat atau orang tertentu. Jadi nggak bisa kita ngaku-ngaku saya syekh. Nggak bisa. Tapi masyarakat yang memberikan gelar tersebut. Atau orang tertentu, orang yang punya kedudukan tertentu yang memberikan gelar tersebut. Kayak Al-Faruq itu yang ngasih gelar siapa? Rasulullah. As-Siddiq juga yang ngasih gelar ada Rasulullah. Kayak Abu Turab. Abu Turab itu kan dia diawali dengan Abu sebenarnya. Tapi kenapa dia nggak masuk kunyah, nggak masuk gelar, nggak, tapi dia masuk ke gelar karena Ali nggak pernah mengatakan dia Abu Turab. Tapi siapa yang ngasih? Rasulullah. Yaitu ketika Ali tidur di Masjid Nabawi, kemudian ketiup angin, akhirnya ketutupan sama pasir. Maka dikatakan Abu Turab. Abu Hurairah juga. Itu adalah yang laqab ya, yang diberikan oleh masyarakat. Asy-Syaikh, Al-Alim, Al-Hafidz. Kita sering dengar kalau ulama itu ada Al-Hafidz. Gelar yang sudah mengalami penyempitan makna. Karena Al-Hafidz itu kalau dulu itu adalah nggak cuma ngapal Quran ya. Karena hafal Quran itu bukan Al-Hafidz julukannya. Hafalan Quran itu kayak kita makan kerupuk. Setiap dulu kan anak kecil itu ya pasti hafal Quran di zaman itu. Dari kecil mereka udah ngapal Quran. Jadi yang namakan Al-Hafidz itu adalah orang yang hafal hadis. Hafalan hadisnya sudah banyak. Enggak cuma hafal tapi juga paham, sanad-sanadnya juga hafal dan paham juga sama sanad-sanadnya. Ada orang yang punya sanad tapi dia nggak paham sama sanadnya. Makanya kalau kita belajar ilmu hadis, gelarnya tuh tingkat-tingkatan nanti. Ada muhaddis, ada musnid, terus nanti naik level lagi, ada namanya al-hafidz, dan gelar tertinggi dipegang oleh Imam Bukhari yang disebut dengan Amirul Mukminin fil Hadis. Jadi, Imam Bukhari itu gelarnya adalah Amirul Mukminin fil Hadis. Dan itu masyarakat yang ngasih gelar atau ulama-ulama lain yang ngasih gelar, bukan ngomong sendiri saya loh Amirul Mukminin, nggak bisa. Sama Amirul Mukminin juga lah laqab ya, yang pertama kali diberikan kepada Umar. Sehingga akhirnya setelahnya disebut dengan Amirul Mukminin. Yang ketiga isim. Isim artinya nama. Nama selain julukan atau gelar. Contoh isim adalah An-Nil. Nahrun Nil fi Misra. Nil itu nama untuk sungai yang ada di Mesir. Muhammadun fil Hurfa. Muhammad itu juga nama atau isim. Catatan apabila kata ibnu jatuh di antara dua isim alam, maka alifnya dibuang. Apabila ibn jatuh di antara dua isim alam, maka alifnya dibuang. Contohnya Umar binul Khattab. Umar itu alam. Al-Khattab alam juga. Makanya ibnu alifnya dibuang. Kecuali pada nama Nabi Isa. Nama Nabi Isa itu dia nggak dibuang alifnya. Tetap ditulis Isa bin Maryam, alifnya tetap ada. Untuk yang Nabi Isa tulisannya tetap
Isa ada alifnya. Maryama. Kenapa kok dalam Al-Quran pasti ada alifnya? Kenapa enggak dibuang alifnya? Maka para ulama mengatakan karena ibn di sini dia mudhofnya ke perempuan. Karena hukum asalnya anak itu nisbahnya kemana? Bapaknya. Cuman kan Nabi Isa enggak punya bapak. Akhirnya nisbah ke ibunya, maka alifnya enggak dibuang. Kalau dia nisbahnya ke bapaknya, maka alifnya dibuang. Muhammadu benu Abdillah. Harusnya ada alif di sini kan? Harusnya adalah Muhammad ibnu Abdillah. Akhirnya Muhammadnya alifnya dibuang. Barakallahu fikum. Mafhum? Yaitu maksud jatuh dua alam di sini adalah dua nama. Kalau enggak jatuh di antara dua alam, maka enggak dibuang. Contohnya adalah Hadza alam bukan? Bukan. Hadza ibnu Umar. Ini adalah ibnu Umar. Karena dia ini bukan alam, maka alifnya enggak dibuang. Kelas. Alhamdulillah selesai ya pelajaran kita hari ini. Berarti kita sudah bahas isim mausul, terus munada sekilas ya. Karena perinciannya nanti ada babnya. Dan alam adalah kalimat yang digunakan untuk menuju sesuatu yang zatnya sudah jelas. Makanya bisa nama orang, tempat, dan yang lain-lain. Alam ada 3, kunyah, yaitu nama julukan yang diawali dengan Abu, Ummu, dan Ibnu. Dan ini boleh dipakai meskipun nggak punya anak. Abu sama Ummu boleh dipakai meskipun nggak punya anak. Sebagaimana Ibunda Aisyah, kunyah beliau adalah Ummu Abdillah. Padahal beliau nggak punya anak. Yang kedua laqab, gelar. Dan ini nggak bisa ngaku-ngaku, tapi ini adalah pemberian masyarakat atau pemberian orang tertentu. Nggak boleh kita ngaku sendiri. Yang C, isim adalah nama. Pokoknya dia bukan kunyah, bukan gelar. Dan kata ibnu apabila jatuh di antara dua alam, maka huruf alifnya dibuang kecuali pada satu nama, yaitu namanya Nabi Isa alaihissalam. Dia tetap ditulis Isa ibnu Maryam. Insyaallah pertemuan selanjutnya besok kita bahas yang terakhir bersama dengan isim ma'rifah. Kelas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.